Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dio Amanda, NPM 2011-060323. Di sini saya akan melakukan sedikit pembelajaran tentang evolusi sejarah kehidupan, asal mula kehidupan, keturunan yang sama, evolusi kehidupan. Asal mula kehidupan. Pernahkah Anda berpikir bagaimana kehidupan di alam semesta ini terjadi? Sejak ratusan tahun sebelum Masehi, ilmuwan atau filsuf zaman itu telah berpikir dan menganalisis bagaimana asal mula kehidupan di muka bumi. Berdasarkan pemikiran para ilmuwan tersebut, muncullah berbagai teori asal mula kehidupan seperti teori abiogenesis, biogenesis panspermia, neoabiogenesis, dan teori penciptaan. Pertama ada teori abiogenesis. Teori ini tergolong paling awal berkembang dan berpendapat bahwa makhluk hidup timbul begitu saja dari benda tak hidup. Teori ini dipelopori oleh seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles. Hal ini sesuai dengan pemikiran saat itu yang belum cenderung ditunjang dengan teknologi modern dan melihat fakta tanpa melalui pembuktian. Yang kedua ada teori biogenesis. Teori biogenesis adalah teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Hukum biogenesis dianggap dicetuskan oleh Louis Pasteur. Observasi bahwa benda hidup hanya dapat dihasilkan di benda hidup lainnya dengan reproduksi. Jadi kehidupan tidak dihasilkan dari benda mati, yaitu teori yang disebut pembentukan spontan. Yang ketiga ada teori evolusi kimia. Teori ini disebut teori evolusi kimia atau neoabiogenesis yang merupakan reinkarnasi dari teori biogenesis karena mempercayai makhluk hidup berasal dari benda tak hidup melalui evolusi kimia. Terbentuknya makhluk hidup tidak semudah yang dianut abiogenesis, melainkan melalui evolusi kimia yang memakan waktu jutaan tahun. Teori ini menyatakan bahwa asal-usul kehidupan diawali oleh terbentuknya senyawa-senyawa organik di atmosfer. Yang kelima ada teori penciptaan. Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, ternyata mereka masih kebingungan dari masih berpikir keras untuk menelaah rahasia alam tersebut. Akhirnya beberapa ilmuwan memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari ajaran agama dan kitab yang dianutnya. Kebanyakan agama, khususnya agama Samawi, percaya bahwa alam semesta bersama isinya diciptakan oleh Tuhan. Memang teori ciptaan ini sukar dibuktikan dengan akal manusia karena datangnya bukan dari hasil percobaan, melainkan hasil telaah ilmu agama dan keyakinan. Selanjutnya ada keturunan yang sama. Menurut teori evolusi, setiap spesies hidup berasal dari satu nenek moyang. Spesies yang ada sebelumnya lambat laun berubah menjadi spesies lain, dan semua spesies lain muncul dengan cara itu. Perubahan yang terjadi berlangsung sedikit demi sedikit dalam jangka waktu jutaan tahun, sehingga memungkinkan adanya banyak spesies dalam bentuk peralihan selama periode perubahan tersebut. Semua organisme di bumi merupakan keturunan dari leluhur atau lengkang gen leluhur yang sama. Kemudian ada evolusi kehidupan. Evolusi didefinisikan oleh Janus sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Lasker 1976 merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam penggayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu, dan Campbell mengartikan evolusi sebagai suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas seperti apa yang dikemukakan sekarang atau ditemukan sekarang ini. Evolusi dalam kajian biologi berarti perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama variasi. Kemudian ada fakta-fakta yang mendukung pemikiran Darwin mengenai evolusi. Adalah yang pertama, terdapat variasi dalam populasi makhluk hidup yang umumnya dapat diwariskan. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan tidak ada dua individu dari satu spesies sama yang memiliki ciri sama persis. Yang kedua, ada spesies memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan yang banyak. Pada dasarnya makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestarian hidupnya. Yang ketiga, ada sumber daya alam di bumi terbatas. Hal ini menyebabkan terjadi kompetisi untuk bertahan hidup di antara keturunan pada setiap generasi.
Yang terakhir yaitu keempat, proses ini berlangsung dari generasi ke generasi. Populasi lambat laun beradaptasi lebih baik terhadap lingkungan dan hanya individu yang sesuai yang akan bertahan. Proses ini dikenal dengan survival of the fittest. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.